Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afifah Khairunisa, mahasiswi Universitas Negeri Padang, Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 19017086. Pada video sebelumnya kita sudah membahas angkatan 45 di dalam sejarah sastra Indonesia. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang sejarah sastra pada angkatan 45 yang pengarang-pengarangnya antara lain Chairil Anwar, Rifai Apin, dan lain-lain. Pelopornya adalah Chairil Anwar dengan mendirikan Gelanggang Seniman Merdeka. Chairil Anwar juga mempelopori puisi modern di Indonesia. Ia orang yang pertama kali membacakan puisinya di depan umum pada acara puisi yang digelar oleh Sultan Tadiari Ali Shah Bandar dan teman-temannya pada waktu itu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah sastra pada periode atau angkatan berikutnya setelah angkatan 45, yaitu periode 50-an. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu yang belum subscribe, like, comment, and share video ini supaya video ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya akan membahas tentang sejarah sastra periode 50-an. Periode ini bermula dari terjadinya krisis sastra Indonesia. Krisis sastra Indonesia juga dianggap sebagai krisis politik oleh Soejiatmoko yang dia tulis dalam esainya. Dan meninggalnya Chairil Anwar menjadikan organisasi kebudayaan Gelanggang Seniman Merdeka yang menjadi pelopor di angkatan 45 kehilangan vitalitasnya. Sehingga Rifai Apin dan Idrus lebih sibuk menulis esai daripada karya sastra yang lain. Nah, pada tahun 1950-an, sastra di Indonesia mengalami kemunduran karena pelopornya sudah tidak ada dan sastra Indonesia mungkin saja menjadi kacau balau. Namun, walaupun sastra Indonesia mengalami kemunduran, sastra Indonesia tetap ada, tapi tidak ciri khas angkatan 45 ini. Nah, pengarang-pengarangnya tetap menulis karya sastra berdasarkan angkatan sebelumnya atau mengacu atau mencontoh kepada angkatan 45, tetapi mereka menulis karya sastranya dengan menjelek-jelekkan masa sekarang. Pada tahun 1952, Sultan Takdir Ali Shah Bandar dan teman-temannya mengadakan simposium yang bertemakan kesulitan-kesulitan di zaman peralihan sekarang. Nah, tidak berhenti di situ, Sultan Takdir Shah Bandar dan teman-temannya tetap mengadakan simposium, yaitu pada tahun berikutnya, tahun 1945, yang mengangkat tentang impasse dan krisis sastra akibat gagalnya revolusi Indonesia. Nah, dari situlah muncul pengarang-pengarang baru pada periode yang baru. Selanjutnya kita bingung, kenapa periode 50-an ini tidak dinamakan angkatan 50-an. Nah, sebelumnya harus kita pahami dulu apa yang periode dan apa itu angkatan. Angkatan sastra adalah sekelompok pengarang yang memiliki ciri khas yang sama pada karya sastranya. Lebih simpelnya, angkatan sastra merupakan kelompok pengarang sastra yang karya sastranya dikelompokkan berdasarkan ciri khas. Jadi yang ditekankan di sini adalah ciri khas karya sastranya.
Sedangkan periode adalah sekelompok pengarang yang dikelompokkan berdasarkan jangka waktu tertentu. Contohnya saja pengarang periode Balai Pustaka dari tahun 1920 sampai tahun 1945 atau 30-an gitu, itu contohnya. Nah, kita kembali lagi ke mengapa periode ini tidak disebut angkatan. Nah, satu alasannya adalah di sini terjadi polemik antara pengarang-pengarang yang ada pada masa ini. Sebagian pengarang menganggap sastra Indonesia tidak mengalami krisis, dan sebagian pengarang lagi menganggap memang karya sastra Indonesia mengalami krisis yang sangat parah. Tapi ini dibantah lagi dengan pengarang yang mengatakan bahwa karya sastra di Indonesia tidak mengalami krisis dengan mengajukan bukti-bukti yang mendukung. Nah, karena itu pengarang di zaman ini memutuskan untuk tidak memberi nama angkatan pada angkatan ini, melainkan periode 50-an. Hal lain yang menyebabkannya adalah terjadinya sastra majalah. Nah, di dalam sastra majalah ini yang memimpin adalah pengarang pada angkatan 45. Nah, sehingga pengarang pada zaman ini tidak cukup luas untuk menganalisis atau mengenali dirinya dengan ciri khas karya sastranya, sehingga angkatan tidak ada. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa angkatan itu ditekankan pada ciri khas karya sastranya yang ciri khas yang sama. Sedangkan pada periode ini, pengarang pada periode ini tidak ada waktu atau tidak ada kesempatan atau tidak ada untuk mengidentifikasi ciri khas mereka, untuk mengenali diri mereka, untuk mengenali diri mereka bahwa mereka mempunyai ciri khas yang sama. Sejarah tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang sastra majalah. Nah, sastra majalah ini terjadi karena pada tahun 1953, Balai Pustaka yang merupakan percetakan yang ternama bahkan sebelum perang dengan Jepang, bahkan pada zaman Belanda, yang menerbitkan buku-buku sastra dari pengarang-pengarang yang terkenal dari angkatan sebelumnya seperti Balai Pustaka, Pujangga Baru, dan angkatan 45 mengalami kedudukannya tidak menentu. Banyak perubahan yang terjadi di dalam percetakan Balai Pustaka ini. Nah, percetakan ini atau penerbit ini berkali-kali mengalami perubahan status yang mengakibatkan kemacetan produksi. Nah, sastra yang mendapat tempat di dalam majalah, akibatnya sastra yang mendapat tempat di dalam majalah seperti cerpen dan sajak tidak sepanjang yang dulu, lebih pendek dari edisi-edisi sebelumnya sebelum Balai Pustaka mengalami kemacetan dalam produksinya. Sehingga keadaan inilah yang karena banyak karya-karya sastra yang berubah, yang tidak begitu panjang, yang hanya sedikit saja dalam majalah yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, sehingga keadaan ini dinamakan dengan sastra majalah yang terjadi di Indonesia pada periode 50-an. Selanjutnya saya akan membahas tentang impasse dalam sastra Indonesia. Impasse adalah kemacetan. Nah, kemacetan yang terjadi
dalam sastra Indonesia telah dibahas dalam simposium tahun 1953 yang diadakan oleh STA dan teman-teman. Nah, simposium ini mengangkat tema tentang impasse. Nah, ini juga pertama kali muncul istilah impasse sastra Indonesia. Nah, dalam tulisan yang berjudul Situasi pada tahun 1954, Notonegoro mencoba mencari latar belakang yang menyebabkan terjadinya impasse sastra Indonesia, dan Notonegoro menganggap impasse sastra Indonesia ini merupakan mite. Mite ini timbul dari pasisme yang ada dalam kalangan masyarakat atau golongan masyarakat. Pasisme ini muncul dari orang-orang yang dahulunya mempunyai impian, mempunyai cita-cita, orang-orang yang dulu hidupnya enak, hidupnya senang, mengalami masa-masa keemasan, dan pada masa selanjutnya ia mengalami kemunduran atau berada di bawah gitu. Notonegoro juga menganggap pasisme ini muncul di kalangan pengarang angkatan 45. Nah, mungkin bisa dijabarkan berikut penyebab terjadinya impasse, yaitu hilangnya pelopor di angkatan 45. Yang kedua, golongan 45 mengalami kemunduran, dan mite tadi, dan sastrawan 45 sangat berorientasi pada sastra Belanda. Setelah kita mengetahui sejarah dan polemik yang terjadi pada sastra periode 50 ini, selanjutnya saya akan membahas tentang pengarang dan karya sastra pada periode ini. Pengarang yang merupakan pelopor pada periode ini yang pertama yaitu A.A. Nafis. A.A. Nafis merupakan nama pena dari seseorang yang bernama lengkap Aji Ali Akbar Nafis, yang lahir di Kampung Jawa, Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 17 November tahun 1924 dan meninggal di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 22 Maret 2003 di usia 78 tahun. Ia merupakan seorang sastrawan yang sangat terkenal di Indonesia, dan ia menjadikan menulis adalah hidupnya. Sehingga karya sastra yang diciptakannya, yang dikarangnya itu sangatlah banyak. Di antaranya yaitu Rubuhnya Surau Kami pada tahun 1955, Biang Lala pada tahun 1963, Hujan Panas pada tahun 1964, dan Kemarau pada tahun 1967, Saraswati, Si Gadis Dalam Sunyi pada tahun 1970, Dermaga dengan 4 Sikoci pada tahun 1975, dan Di Lintas Mendung pada tahun 1963, dan lain-lain. Selanjutnya W.S. Rendra. W.S. Rendra merupakan seorang yang lahir di Solo, Hindia Belanda pada tanggal 7 November 1935 dan meninggal di Depok pada tanggal 6 Agustus 2009 pada usia 73 tahun. Ia merupakan seorang sastrawan yang berkebangsaan Indonesia. Ia sering menulis sajak, drama, cerpen, esai, dan sastra di berbagai media massa. Nah, karya-karyanya antara lain yaitu drama Orang-orang di Tikungan Jalan pada 1954, Bip Bob Brambate Rate-Rata. Ini pernah ditampilkan di Teater Mini Kata pada tahun 1956,
67. Nah, yang kedua yaitu puisi, antara lain balada Orang-orang Tercinta, kumpulan sajak Boes untuk Boni, 4 kumpulan sajak Saja-saja sepatu tua, dan Mencari Bapak. Adalah Toha Mohtar. Toha Mohtar lahir di Kediri pada tanggal 17 September 1926. Meninggal di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1992 pada umur 65 tahun. Nah, dia adalah seorang sastrawan dan pengarang cerita anak-anak Indonesia. Karya sastranya diantara lain yaitu Pulang pada tahun 1958 yang mendapat hadiah sastra Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional pada tahun 1960. Daerah Tak Bertuan pada tahun 1963 meraih hadiah sastra Yamin pada tahun 1964. Yaitu yang selanjutnya yaitu Kabut Rendah pada tahun 1968, Bukan Karena Kau pada tahun 1968, dan Jaya Mada pada tahun 1971. Setelah saya membahas sekilas tentang pengarang dan karya sastranya, sekarang saya akan mengulas tentang karya sastra dari pengarang-pengarang tersebut, yaitu prosa. Saya akan mengulas tentang prosa Kemarau yang merupakan karangan dari Nafis. Bagi teman-teman yang belum membaca atau penasaran akan novel itu, dapat melihat covernya dan mencari di pasaran, masih ada di slide samping ini atau di samping ini. Kemarau ini menceritakan tentang seorang bernama Sutan Danau yang tinggal di sebuah desa di daerah Sumatera Barat, mungkin pokoknya suatu desa, dan desa itu mengalami kemarau panjang. Masyarakat di sana umumnya bertani, dan mereka pada saat kemarau padi mereka rusak, mereka gagal panen, dan kehidupan mereka pun kacau balau. Tapi penduduk di sana tidak risau akan hal itu. Ia menjalani hidupnya seperti biasanya. Dan Sutan Danau ini merupakan orang yang sangat pekerja keras, sangat tidak mudah menyerah, baik hati. Karena suatu kejadian ia disegani di kampung itu. Tapi karena persoalan kemarau ini ia juga dianggap gila oleh warga kampung karena mengangkat air dari danau ke sawahnya untuk mengaliri sawahnya dengan air. Tapi tidak semua warga kampung juga. Ada anak kecil yang namanya Acen. Ia sangat percaya kepada Sutan Danau dan ia membantu Sutan Danau mengangkut air ke sawahnya. Mereka saling tolong menolong, dan Sutan Danau juga menyayangi Acin gitu. Nah, apakah berhasil Sutan Danau ini meyakinkan masyarakat atas usahanya tersebut? Silakan saja teman-teman baca. Yang kedua yaitu Pulang. Pulang ini merupakan novel karangan dari Pulang merupakan karya dari Toha Mohtar. Nah, ini menceritakan seorang yang telah 7 tahun meninggalkan desanya karena bekerja sebagai heho, dan dia sangat merindukan keluarganya dan desanya, dan kembali ke kampung. Tidak banyak perubahan yang terjadi di desanya, namun banyak terjadi permasalahan
permasalahan di kampungnya tersebut. Nah, apakah ia berhasil mengatasi permasalahan tersebut atau tidak? Silakan saja teman-teman baca ceritanya lebih rinci di novelnya, dan saya juga telah menambahkan gambar cover supaya teman-teman mudah mencarinya di pasaran dan tidak bingung lagi. Kalau gambar di sini tidak jelas, teman-teman juga bisa searching di Google. Setelah prosa, selanjutnya puisi. Di sini saya mengangkat puisi dari W.S. Rendra yang berjudul Lagu Serdadu. Lagu Serdadu, karya W.S. Rendra. Kami masuk serdadu dan dapat senapan. Ibu kami menangis, tapi elang toh harus terbang. Yoho, darah kami campur arak. Yoho, mimpi kami pulang-pulang dari Perak. Nenek cerita pulau-pulau, nenek cerita pulau-pulau kita indah sekali. Wahai tanah yang baik untuk mati, dan kalau ku terlentangkan dengan pelor timah, culiklah ia lagi putraku di rumah. Begitu kira-kira isi dari puisi Lagu Serdadu. Yang selanjutnya adalah drama. Drama di sini juga saya akan memberi judul karena drama naskahnya panjang. Drama yang pertama yaitu karya W.S. Rendra semua, yaitu Orang-orang di Tikungan Jalan pada tahun 1954. Bip Bob Rambate Rata-Rata pada tahun 1967, dan Sekda pada tahun 1977. Setelah kita membahas karya sastra pada pengarangnya, selanjutnya kita membahas karakteristik yang ada pada karya sastra pada periode ini, antara lain yaitu 1. Corak karyanya cukup beragam karena pengaruh faktor politik dan ideologi partai. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya pengaruh G30 SPKI di dalam karyanya. Yang ketiga, puisi, cerita, dan balada mulai berkembang dengan gaya yang lebih sederhana dari puisi larik. Nah, yang keempat, gaya mantra mulai tampak seperti berbalada-balada. Yang kelima yaitu gaya ulangan mulai berkembang meskipun sudah dimulai pada angkatan 45. Tentu saja berkembangnya lebih pesat dari angkatan sebelumnya. Yang keenam yaitu gaya puisi liris pada umumnya masih merupakan gaya angkatan 45. Selanjutnya gaya slogan dan retorik makin berkembang. Nah, adanya kesan menjelek-jelekkan masa sekarang. Seperti yang saya sudah jelaskan pada sejarah, pengarang pada periode ini memang berkesan atau memang sengaja menjelek-jelekkan masa sekarang, karena di sini pada keadaan ini Indonesia juga mengalami kegagalan revolusi. Saya bingung nih ya, kita telah perbedaan karakteristik angkatan 45 dengan periode 50-an. Angkatan 45 yang pertama yaitu karangannya itu lebih bebas, isinya merupakan realita, dan ceritanya tuh tentang merebut kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan. Nah, sedangkan angkatan 50-an ciri khasnya tuh seperti
ceritanya tuh lebih berkesan menjelek-jelekkan masa sekarang dan terpengaruh dengan dan ideologi partai. Selanjutnya itu kebudayaan daerah lebih banyak dimunculkan dan nilai keindahan terbentuk atas peleburan antara ilmu dan pengetahuan asing yang berdasarkan ukuran nasional. Dan sastra pada angkatan ini sudah mulai Indonesia. Kalau sastra di angkatan 45 itu masih agak ke Belanda-Belandaan, ke barat-baratan. Sekian dulu video kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk semua tetap stay at home untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang tengah terjadi di Indonesia sekarang, dan semoga kita semua dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua tetap sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.